ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa tabi'illahu liyaumiddin amma ba'du. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, teman-teman semuanya, ya. Pagi ini kita di Jumat Barokah di sepertiga kedua dari Ramadan ini, alhamdulillah kita bisa bertemu di episode 1 Juminten. Jumat intensif. Oke, kita akan Jumat intensif ini kita akan ini ya, apa namanya? Memberikan trik-trik hack ya di dalam digital marketing ataupun nanti di bisnis macam-macam ya. Yang penting kita setiap Jumat bisa menambah apa namanya? Pahala silaturahim walaupun online insyaallah. Di sini Dripform memberikan space yang sangat luas kepada teman-teman untuk saling apa namanya sharing ya, baik itu tentang pengetahuan marketing, digital marketing, bisnis ya dan macam-macamnya. Semuanya insya Allah nanti kita akan membahas di Juminten ini. Oke, di pertemuan pertama Juminten episode pertama banget ini, karena kemarin ada request ya, request dari member Dripper Forum yang kemudian pengen apa namanya mengupas tentang salah satu fitur di Dripform yaitu viral booster. Oke. Oke. Kita akan langsung aja satset das. Sebentar, ini tak sharing dulu. Yes. Oke. Yep. Nah, oke. Mohon direkam, Mas. Oh iya nih. Siap. Kita rekam. Oke. Recording in progress. Oke. Oke, teman-teman semuanya, ya absen dulu ya. Silakan absen dulu. Teman-teman dari mana ya? Ya biar pemanasan di pagi hari ini biar makin ini ya. Oke. Silakan Repli. Rizvi. Wah, dari Aceh. Jakarta, Balikpapan, siap. Ada lagi. Bojonggede. Barusan dari malam dari Bogor. Baru nyampe nih dari Bogor. Bandar Lampung. Boleh. Oke, Sukabumi, siap. Probolinggo, Semarang, Jember, siap. Oke, lagi insya Allah kita akan membahas file elemen. Oke, siap. Oke. Ini full screen. Wendy Batam, Probolinggo, Mas Sofyan, Medan, Mas Teguh Semarang. Siap, oke. Oke, teman-teman ya terima Allah ya, kita langsung mulai aja ya materi pagi hari ini insya Allah 1 jam lah ya maksimal ya kita sharing-sharing ya ada Juminten ini. Oke, sebentar ini mic saya tak geser dulu karena ini kaosnya baru jadi biar nggak ketutupan tuh ya kan. Oke.
Kita akan membahas tentang viral marketing ya, Bang marketing. Nanti kita sampai ke ini ya. Oke. Nah, viral. Viral itu seperti apa sih? Viral itu ya viral. Sebenarnya ini istilah khusus ya. Kemudian yang diambil dari virus. Nah, virus itu kan kalau nyebar COVID ya. Virus itu kalau satu kemudian menyebarkan dua orang ini bisa menyebarkan apa namanya secara multiply ya, secara cepat bertingkat yang kemudian penyebarannya itu sangat luas ya dan sebagainya. Karena itu kemudian kata virus ini diadopsi menjadi sesuatu facts ya di sosial media, ya, yaitu viral. Oke, tar ya di mood dulu ya. Nah, terus bagaimana sih apa itu viral marketing? Ya, viral marketing itu adalah strategi pemasaran yang mengandalkan audiens agar menyebarkan kepada orang lain. Ya, bagaimana kita membuat sebuah strategi yang dimana produk kita, jualan kita, kemudian apapun itu, event kita dan lain sebagainya, itu audiens yang kita bidik itu kemudian dia itu menyebarkan informasinya ini kepada orang lain, kepada lingkarannya, kepada jaringannya, kepada teman-temannya, kepada followernya dan lain sebagainya, kepada kolamnya dan sebagainya. Sehingga nantinya jangkauan ya promo kita, jangkauan event kita, jangkauan produk kita itu akan semakin luas ya, semakin luas, semakin banyak yang kemudian kita itu mendapatkan prospek atau leads ya yang kemudian berminat dengan produk kita. Seperti itu konsepnya. Jadi gimana nih kita itu agar event kita rame, launching kita rame, ya produk kita ketika misalnya ada event tertentu rilis produk terbaru dan lain sebagainya, kita meledak, ya. Nah, disinilah kemudian drip form itu konsen, ya. Bagaimana membantu teman-teman itu untuk memudahkan membuat sebuah konsep marketing yang seperti ini. Nah, kemudian apa sih berikutnya, apa sih yang membuat orang itu terdorong, termotivasi untuk menyebarkan konten promosi kita? Ya, oke. Jadi kita nanti fokus kepada konten yang memang apa namanya itu ada jualan, ada promo, ada ini kita. Kalau misalnya kita itu konten kita itu harus membuat misalnya ya orang itu ikhlas menyebarkan ya memang karena itu kontennya bagus, viralable ya, menyentuh perasaan, kemudian oh ini kok sama dan sebagainya itu. Namun kita ini fokus kepada loh ini kontennya konten promo kok, ini konten-konten jualan kok. Tapi orang apa namanya mau menyebarkan, bukan konten misalnya konten yang apa namanya sendu, konten yang kemudian oh ini pas banget ya, konten-konten yang memang dibuat untuk viral, tapi ini konten jualan. Bagaimana membuat orang itu juga mau menyebarkannya. Nah, maka kita simpulkan bahwa hanya ada dua ini yang membuat orang itu terdorong untuk menyebarkan konten promosi kita. Yang itu adalah reward, ya jelas lah ya. Apa dapatnya? Nih, kalau aku mau nyebarin, ya, apa yang aku dapat kalau aku menyebarin? Itu pasti ada transaksional seperti ini. Kalau kita memang tujuannya itu adalah apa namanya jualan, ya. Yang kedua, kompetisi, ya. Wah, ini bisa nantinya itu aku nomor satu nih, nomor dua nih. Di mana nih terpacu? Oh, aku baru nomor 10 nih. Aku harus kenceng lagi. Harus nomor 9. Aku harus kenceng lagi nyebarinnya. Baru nomor 8, nomor 7. Sehingga competitiveness tersebut
yang semua sebenarnya ini adalah fitrah ya. Kalau kita bahas potensi manusia itu kan potensi manusia itu kan ada potensi yang namanya potensi bakok ya, sebuah naluri yang pengen dianggap hebat, naluri yang pengen mendapat penghargaan, naluri yang pengen dihargai kemampuannya, baik itu kemudian juga dihargai karena memang dia itu apa namanya juara dan lain sebagainya, sehingga fitrah ini tidak bisa lepas dari manusia. Fitrahnya manusia, nalurinya seperti itu, pengen dihargai dan sebagainya. Makanya ada kompetisi yang membuat men-challenge orang itu bangkit nalurinya untuk menjadi, wah saya harus jadi pertama, oh saya harus jadi ini nih top leader dan sebagainya itu. Nah dari sinilah kemudian uh, kita mengadopsi beberapa uh, variabel ya dari viral ya ini ya, konsep viral ini ke dalam sebuah platform yang dipakai secara mudah. Nah, yaitu adalah viral elemen di pembuatan form di Dripform. Nah, flow-nya seperti apa? Nah, kita drip viral ini ada beberapa step yang nantinya itu kita kerjakan step by step ya agar mendapatkan ya ujungnya itu bagaimana ya mendapatkan kolam yang bisa kita masifkan untuk jualan. Yang pertama, ya step pertama kita buat landing page, informasi terkait event apa, produk apa, misalnya bundling yang kemudian terbatas ya, akan launching bundling produk khusus lebaran ini misalnya tanggal 20 Ramadan misalnya seperti itu. Sehingga ada batasan waktu untuk orang itu untuk nyebarin. Nah, di sini dibuat di landing page. Landing page kita desain untuk apa ya FOMO ya, fear of missing out, ketinggalan nantinya kalau nggak ikut ya sepertinya itu. Kemudian kita set up form untuk register ya, dimana ini adalah bisa opt-in form ya, artinya agar mereka itu memasukkan kontaknya, email atau nomor WhatsApp, nama dan sebagainya, sehingga nantinya itu bisa kita apa namanya follow up ya dengan macam-macam ya next nantinya. Nah, kemudian setelah kita buat front page-nya seperti ini, landing page, form, kemudian submit ya. Ketika orang mensubmit, kemudian disinilah rahasianya, yaitu di response page-nya kita pasangi ya. Kita pasangi apa? Kita pasangi viral element ya. Tadi viral element ada dua ya, reward ya, sama apa namanya kompetisi ya. Yang pertama kita apa namanya persuasi, kita hadiahkan seseorang yang kemudian yang mau pemenangnya yang apa namanya nge-share terbanyak ya, ataupun kemudian dapat uh, orang bisa mendaftar melalui linknya dia bagikan, itu nanti akan dapat reward nomor 1 nih segini, nomor 2 segini, gimmicknya ya, kita kasih gimmick agar reward ini bisa membangkitkan mereka untuk mau membagi. Yang kedua ya, kemudian kita kasih leaderboard ya, di posisi mana nanti. Kalau ketika orang itu sudah mendaftar, kemudian respon page ya, setelah dia submit kemudian tampak, wah sudah ada ini nih leaderboardnya apa namanya juara 1 sampai jam 10 ya, saya harus menempati nih di 10 ranknya ya, seperti itu. Nah maka di sini kita tampilkan posisi apa namanya leaderboard ya, sehingga orang itu langsung apa namanya ketika dia itu mendaftar kemudian langsung tampil, terdorong untuk jadi ya termasuk dari yang terdaftar tersebut. Nah ini dorongan tadi yang dua elemen atau dua kondisi orang itu mau menyebar, kita tampilkan, kita masukkan ke respon text. Berikutnya, langkah berikutnya kita setting notifikasi dan otomatisasi
Ya, misalnya ketika dia daftar, ya, kemudian ketika orang yang daftar, ketika orang yang masukkan datanya, itu mau dikasih info apa? Ya, mau dikasih info apa secara otomatis ke WA-nya, karena dia udah masukin. Nah, nanti kita atur nih, ya, acaranya apa, kemudian dapatkan misalnya rewardnya seperti ini, sebarkan linknya di sini otomatis seperti itu, sehingga orang itu informasinya tambah jelas ketika dia mendapatkan informasi melalui WhatsApp message atau pesan di WhatsApp. Nah, dan ini jelas ya, kita nggak mungkin kemudian itu manual ya, pasti pakai automation ya. Karena saat kita sambil tidur itu sudah ting 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 notifikasi banyak di dashboard form di trip form kita ya, ada 1.200 dan sebagainya sebagainya. Nah, baru kemudian di terakhir ya ada collect database. Tujuan kita kan mendapatkan database sebanyak-banyaknya, prospek sebanyak-banyaknya, lead sebanyak-banyaknya, ya. Sehingga nantinya itu mau kita apain nih prospeknya, ya. Kemarin ya di pertemuan pertama bagaimana kita memberikan pengalaman journey-nya, ya, dari kemudian ya memberikan awareness, kemudian setelah itu memberikan engagement, kemudian sehingga akan mendapatkan nih tawaran, ya, tawarannya apa, seperti itu. Jadi keempat step ini harus ada di dalam kita men-set up sebuah event sehingga event tersebut bisa viral. Oke, kemudian langsung aja kita praktekkan. Ya, eh silakan kalau teman-teman langsung buka dashboardnya masing-masing, login di akun Dripform-nya masing-masing, ya, sehingga nanti langsung praktik aja. Oh, terus apakah ini sudah ya? Bentar, tak contohin kemarin ya. Ah, ini apakah ini berhasil? Iya ya. Bentar. Ya. Nah ini nih, terakhir kemarin kita pakai untuk sebuah event. Nah ya, ini baru ya, tanggal berapa? Tanggal ini 29, tanggal 27. Dalam 12 jam, dalam 12 jam kita mendapatkan lead sekitar 1.500 dalam 12 jam. Nah ini, dalam 12 jam kita dapat lead 1.200. Nah, yang kemarin ketika kita di apa namanya pas launching, forum launching kemarin juga lumayan. Ada 700-an apa namanya 700 sekitar 790 berapa gitu leads yang masuk ya, yang nantinya itu bisa kita follow up. Ya. Nah, itu yang data terdekat ya. Bahkan kami itu pakai Dripform ini pernah melaunching sebuah film yang dokter nonton filmnya itu mendaftar nonton filmnya itu nonton filmnya ini volume streaming itu sekitar 240.000 orang. Kita dapetin leads ya, 240.000 orang. Nah, ini pakainya apa? Pakainya Dripform. Kayak gitu. Oke, teman-teman. Kayaknya pagi pada masih bangun neng 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 gitu. Oke, sebelum kita praktek langsung how to-nya, kira-kira di filosofis teorinya yang beberapa slide aja ini ya, kita dengan praktek gimana caranya. Yang penting itu. Mungkin ada yang bisa di ini dulu, silahkan. Oke, ada pertanyaan? Enggak ada? Oke, kita langsung study case ya. Ada teman-teman di sini silakan menuliskan di chat ya apa namanya? Kalau
ada event atau produk launch ataupun promo diskon yang pengen kita jadikan contoh nih, silahkan di chat. Kalau umroh, oh ya umroh saya juga pernah tuh ya. Jualan buku, siapa lagi nih? Kalau umroh saya dulu dapat berapa ya itu ya? Tapi teman-teman yakin kan bahwa ini ya, apa namanya, sudah apa namanya, mendesain funnel-nya ya. Jadi jangan kemudian asal kemudian ini. Jadi apa namanya, launching ini ataupun pakai viral booster ini adalah bagian dari funnel yang setelahnya udah dikonsep nih, setelahnya diapain, setelahnya diapain, setelahnya diapain dan sebagainya. Oke. Kalau soal funnel kayaknya ada di e-book ya. Teman-teman sudah dapat e-book yang kemarin kayaknya ada materi funnelnya enggak ya? Bentar, ini tak PPDB, training, workshop, kelas online, kopi sehat. Nah, yang paling pertama nih umroh. Mau yang jadi eventnya apa? Yang jadi ini sebentar. Di Oke. Pernah buat contoh funnel ya. Ini contoh funnel ketika ya. Oh iya, sebentar. Ya, oke. Silakan tulis ya. Ya, pernah funnel. Oke. Oh iya ini. Ya, ini contoh funnel. Funnel umroh ya. Artinya eh itu nantinya itu adalah yang menjadi apa namanya? Event viralnya itu adalah kelas gratis ya. Ini contohnya kelas gratis, kelas bagaimana menggapai umroh yang berkah dan sebagainya, ataupun kelas edukasi terkait umroh ya, yang nantinya itu kemudian orang dari landing page masuk ke opt-in, register, kemudian dia masuk ya, kemudian dia sharing-sharing seperti itu, ada rewardnya dan sebagainya ya, kemudian launching di sini. Ini di sini, funnel-nya seperti ini, waiting list, kemudian apa sih yang mau kita WhatsApp series-nya seperti apa, ini materi ini ada di, e-book list building yang aku bagiin kemarin ya. Bagaimana buat WhatsApp series, kemudian namun setelah itu ngapain, setelah itu ngapain, kemudian kalau udah purchase, kemudian seperti apa, lah sebagainya. Itu contoh umrah umroh umroh funnel-nya seperti ini. Nah, kita buat ya. Nah, karena yang apa namanya contoh tadi
Udah lihat umroh funnel? Ya, Pak Jang Samil ya, itu bisa dicontoh lah tadi. Contoh funnel di umroh. Mas, untuk dapat leads-nya, sebar umpan promosinya organik seperti posting grup dan WA atau berbayar seperti Facebook. Dua-duanya bisa dipakai. Ya, kalau pengen itu hemat budget ya dan sebagainya, ya berarti nanti kan konsep viral ini kan sebenarnya dari 5 orang. Misalnya kita sebar di sebuah grup, jebret ya, dari 10 orang. Ini kemudian dia nyebarin ke masing-masing 10. Berarti kan 10 kali 10 ya. 100 orang kita dapat lead. Dari 100 orang ini juga nyebarin juga. 100 misalnya masing-masing 5 saja gitu kan. Udah dapat 500 lagi yang baru. Dari 500 ini nyebarin lagi masing-masing 5 ya. 500 kali 5 berarti 2.500 dan sebagainya. Konsepnya viralnya seperti itu. Jadi bagaimana sih seorang itu mendorong dari dia itu menjadi peserta, tapi karena begitu dia mendaftar, kemudian apa namanya, ketika dia mendaftar, kemudian dia lihat kesempatan untuk mendapatkan reward, maka dia pengen nyebar juga, ya. Karena pengen ada reward, kemudian ada competitiveness tadi itu, maka dia ikutan nyebar juga. Nah, itu yang kita bikin dua faktor viral itu tadi itu di bisnis. Nah, jadi bisa ini. Kalau cukup sementara ini kemarin ya misalnya event launching dadakan drip form kemarin itu dapat 700-an. Nah, itu full organik. Itu enggak dapat ini. Enggak apa namanya? Enggak ada bayar paid promote enggak ada. Ya itu organik, full organik. Yang 1.500 kemarin ya 2 hari yang lalu, sehari yang lalu ya, itu kemudian juga full organik. Ya, baru yang pernah saya apa namanya lakukan ketika launching sebuah film dapat 260-an prospek itu, baru itu pakai pakai Facebook Ads, ya berbayar. Oke, udah ya, Mas Reda tadi sudah tak contohin ya cara funnelnya seperti apa. Oke, kemudian langsung aja ya praktik ya. Tak kasih contoh langsung aja yang pas launching drip form kemarin ya. Ini langsung seperti apa. Jenis reward yang efektif itu uh, tergantung marketnya. Saya tergantung marketnya. Saya pernah ngasih reward itu emas, ya, emas tapi yang mikro-mikro itu ya, emas. Kita budget dulu nih, budget untuk rewardnya berapa nih? Uh, Rewardnya emak-emak itu kalau udah ada apa namanya reward emas itu udah motonya hijau kalau ya. Kalau berapa? Saya pernah launching launching ya produk emak-emak lah ya. Ini pro market emak-emak itu emas. Emas misalnya kita tentuin ya, budget untuk launching ini misalnya 1 juta. Wah, itu kan sedikit ya. Bagi teman-teman misalnya dari ini ya. Kemudian dari 1 juta itu kita breakdown. Ini bisa nggak nih untuk 5 orang? Nah, nanti berarti kita secara berurutan gitu, nomor 1 budgetnya berapa, 2 budget dan sebagainya. Nanti kita konversikan. Kalau emas, emas, kalau duit ya duit. Seperti itu. Jadi duit misalnya berapa, kalau emas berapa. Yang paling mendorong sebenarnya ya itu emas atau duit ataupun apa ya, impact-nya, apa yang membuat manfaat besar buat yang daftar itu apa. Kayak gitu. Reward yang efektif itu. Apa kalau misalnya cukup dengan ikut acara premiumnya yang gratis misalnya, itu bisa aja dibuat seperti itu. Nah, teman-teman yang ngerti apa namanya marketnya, jenis marketnya dari mana?
Bagaimana cara menghindari fraud atau lead sampah? Nanti perbaikan di sistem apa namanya di drip form pun semakin hari semakin membaik. Bagaimana untuk menjaga agar orang itu tidak terlalu banyak lead sampah? Nanti bisa ada. Contohnya dengan nanti harus mendaftar, harus terverifikasi HP-nya dan sebagainya. Kebanyakan kita tak mampu praktek ya, ini mau dipraktekkan. Oke. Oke, langsung aja ya, praktek. Yang pertama kita buat form dulu nih. Nah, teman-teman, ada beberapa gaya orang membuat landing page, ya. Membuat landing page. Jadi landing page yang khusus untuk viral poster ini adalah jenis short form, ya kan, jenis short form. Ada tiga gaya kan kalau di landing page itu ada CTWA, ada kemudian mini form atau short form, ada full form. Gitu. Nanti next ya kita mungkin sharing di apa namanya next Jubinten bagaimana optimasi tiga gaya ini. Nah, yang kita pakai adalah tiga ini. Nah, teman-teman semuanya ada yang kemudian itu berorientasi apa namanya indah, bagus dan sebagainya. Banyak orang yang pakai landing page kemudian ya udah desain aja secara utuh gambar, nanti tinggal gambar itu dimasukin di landing page. Ya, ada positif ada negatifnya. Positifnya adalah landing page kita itu secara apa namanya mata ataupun secara tampilan itu bagus, tapi relatif akan lebih berat karena akan ngeload image, ya. Dan image pun sebagai panduan kalau membuat landing page base-nya itu image jangan sampai lebih dari 1 mega, ya 1 mega. Ya. Tapi sekarang kayaknya memang apa namanya landing page ataupun apa kecepatan internet itu kan apa namanya sudah cepat-cepat semuanya ya. Lagi mobile base itu udah sekarang cepat-cepat murah lah sebagainya. Oke, langsung ya step. Oke, yang pertama tambah form ya. Kemudian kalau misalnya ada preset di sini yaitu presetnya preset giveaway ya. Misalnya promo launch ya. Kemudian promo misalnya seperti itu ya. Kita simpan nanti seperti itu. Nah, ini presetnya seperti ini. Nah, kita sudah masuk ke halaman from page. Ya, kalau kita step by step itu adalah yang pertama itu bagaimana membuat apa namanya headernya itu harus USP misalnya, unique selling point. Yang mau ditonjolkan nih di promo ini apa sih? Apa hadiahnya? Ya. Kemudian kalau itu hadiahnya yang mau kita tonjolkan, berarti di sini headernya dikasih yang besar, mau dapat Apple iPhone misalnya dan sebagainya. Kalau di unique selling point-nya itu di konten, misalnya eventnya sangat menarik, misalnya eventnya itu sangat bagus, ya maka eventnya yang kemudian dipakai menjadi USP di header, ya unique selling point-nya. Kemudian seperti biasa, kemudian tagline-nya, sampainya, kemudian program giveaway ini kalau giveaway dan lain sebagainya. Ini teman-teman bisa menyesuaikan apa namanya apa yang dijual atau produk yang mau di launch. Misalnya ada promo launching midnight Ramadan dan sebagainya. Silahkan yang dapat ini launchingnya apa, ya produknya apa, misalnya ini header, ya kemudian kita bisa bikin gambar di sini, ya misalnya di sini produknya apa yang mau di launching, ya misalnya kayak gitu. Kemudian produknya apa, kemudian
terbatasnya kemudian di dimasukkan ke landing page. Nah, untuk menambah efek FOMO-nya ya, kemudian ditambah counter ya. Nah, bisa kayak gitu nih. Counternya habis teks. Ya, kita setting nih. Menambah efek FOMO-nya ya. Kemudian yang ini atau fixed time kapan ini terakhir ya launchingnya ya jadi atur di sini ya tanggal 29. Nah, ini nanti akan meng-counter ya bulan 3. Bulan Maret. Oke. Tanggal 30. Oke. Nah, berarti 23 jam nih. Nah, ini akan meng-counter sebelum hari ini. Kemudian silahkan masukkan, kemudian daftar promo. Nah, ini faktor-faktornya seperti itu. Ya, oke. Terus kemudian setelah itu, setelah kita mungkin cukup nanti ya, ada header, ada benefit ya, produknya nanti benefit apa, fiturnya apa yang dia dapatkan kalau bisa dapat promo ini, kemudian terbatas, kemudian ini call to action-nya daftar. Ya, gitu. Kemudian sebentar. Kemudian di ya file elemen ini munculnya itu di respon page. Nanti kemudian kasih button ya. Mohon maaf ini di unmute ya. Di mute ya. Oke. Kemudian tambahkan di action button ya. Ini mau disebar kemana aja ya. WhatsApp, Twitter, Facebook ya. Tinggal tambah tombol aja kayak yang lain. Nah, kemudian ini misalnya WhatsApp ya. Kita setting WhatsApp. Nah, kita juga bisa memasukkan yang pertama poin ya, cooldown time-nya itu untuk mencegah fraud ya. Jadi orang itu nggak bisa langsung share ya. Kita kasih cooldown time-nya berapa detik atau menit ya. Nanti misalnya 60 berarti detik itu. Nah, kita kasih poin bagi yang share WhatsApp nih mungkin kita lebih besar 50 dan sebagainya. Nah, kemudian kita dapat preset teksnya. Jadi orang itu kalau nge-share itu nanti yang di-share itu teksnya apa? Ya, masukkan di sini. Masukkan di sini. Masukkan teks untuk sebaran. Kayak gitu. Ya. Contohnya kalau di ini ya. Aduh, bentar. Tak contohin kalau yang kemarin di sini. Contoh teksnya seperti apa sih? Ya. Nah, contoh teksnya seperti ini. Ya, buat ya. Share text, launching party, drip form order, lah sebagainya. Ini kita buat dulu, kemudian kita kopas di sini, isinya ini. Nanti orang itu yang share tuh mudah. Yang ikutan giveaway ini mudah, tinggal share, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian ada tag link. Silahkan daftar langsung bonusnya link. Link ini adalah custom. Jadi setiap orang nantinya itu mendapat link yang berbeda. Karena itu kita harus pakai tagnya di sini, tag linknya ini, ya. Ini ada link referral, link referral setiap orang yang mendaftar. Jadi setiap orang itu berbeda linknya nantinya. Maka kita dapat ininya seperti ini. Silahkan daftar di link berikut.
Ya. Kemudian di Facebook juga seperti itu, ya. Linknya seperti ini, tinggal kopas saja. Nah, kemudian, nantinya kita tampil di sini. Kita secara langsung ya ada leaderboard di sini yang kemudian menunjukkan berapa poin-poinnya orang-orang ini. Ya. Nah, itu. Terus kemudian save, beres. Ya. Nah, kemudian yang penting juga kita di step ketiga, yaitu di automation. Ya, apa nih teks yang kemudian kita bikin? Kita ketika orang mendaftar langsung secara direct dapat pesan apa? Kayak gitu kan? Dapat pesan-pesan apa nih ya sebelumnya ini ya. Kemudian kita pasang nih, selamat Kak ya, Anda sudah terdaftar menjadi peserta launching party yang kemudian mau dapat reward jutaan, silahkan klik link sebagainya. Semakin banyak yang daftar, semakin berkesempatan mendapatkan reward. Ya, gitu kan ya, langsung. Kemudian setelah itu selama 2 menit, nah dikasih nih tadi ya yang menjadi jualan kita, klaim bonus, nah ya seperti itu. Setelah 5 jam, nah mengingatkan acaranya, eventnya, ya kayak gini. Nah, yang terakhir semua pendaftar atau semua yang ikutan event ini kemudian kita masukkan ke list ya. Jangan lupa listnya. Jadi, saya buat setiap orang yang mendaftar masuk ke saya buat list launching ya. Ini buatnya di list ya, list launching kemudian kondisinya seperti apa, kemudian simpan. Otomatis nanti semua yang mendaftar ini kita kasih bisa buat campaign yang berikutnya menggunakan trip ya. Kalau kita ini listnya buatnya di sini list ya. Kita buat listnya misalnya. Kemudian kalau pengen nanti ada lanjutannya, kita bikin drag new campaign kepada list yang telah terdaftar tadi. Nah, udah langsung kita udah punya event launching, kita tinggal bagiin yang pertama aja, jret, nanti otomatis akan tersebar luas secara viral karena ada 2 dorongan tadi, dorongan reward sama dorongan kompetisi. Kayak gitu. Oke. Apa? Ini. Oke, silakan kalau ini ya ada pertanyaan silahkan bisa apa namanya open mic ya tanya-tanya kita langsung pakai mic atau bisa di chat Bertanya, Pak ya. Mas. Ini bisa itu enggak tracking UTM kayak misalkan ini dapat leads-nya tuh dari mana sih gitu. Misalkan dari WhatsApp kah, dari Facebook kah, atau dari apa Facebook Ads misalkan gitu ya, atau Instagram ya gitu. Nah, untuk UTM ya UTM berarti kan ya Iya. itu yang terbaru itu kita di itu sebentar. Kemarin kita nggak make itu, tapi nanti insya Allah kita tambahin ya UTM lainnya. Di drip form versi pertama dulu ada UTM link ya. Nanti kita sementara ini belum ada itu ya UTM URL-nya, UTM URL-nya. Insya Allah nanti masukkan, jadi kita masukin nanti biar ngerti ini dari WhatsApp, dari Facebook, ada ini sebagainya itu. Insya Allah seperti itu. Sementara ini belum ada UTM-nya. Ya. Satu lagi untuk yang tadi automation gitu ya. Hmm. Oh, kan ini ada drip form, ada drip sender ya. Nah, drip form ini berdiri sendiri atau integrasi dengan drip sender atau gimana? Jadi ini ya. Jadi drip form ini adalah entitas bisnis. Makanya kemudian setiap mendaftar drip form itu kemudian membuat website.
yang dimana website itu nanti jadi base of bisnisnya. Nah, jadi model bisnisnya berbeda. Nah, drip sender ini adalah salah satu part dari drip form ini yang nantinya itu bisa untuk membantu otomasi. Kayak gitu. Kalau di otomasi kan pilihan itu kan di drip form itu bisa native pakai drip form atau pakai kemudian link drip sendernya pakai APK-nya, API-nya drip sender bisa kita pasang di drip form kayak gitu. Nah, fungsinya memang berbeda. Jadi drip sender itu kan sebenarnya untuk apa namanya efektif untuk aktivitas WhatsApp marketing saja, nge-grab, kemudian broadcast dan lain sebagainya. Nah, kalau di drip form ya itu kita bisa bikin toko online-nya, kemudian menerapkan funnel-nya seperti apa dari atas, dari depan sampai ke belakang, CRM-nya mau seperti apa, mau kita kasih campaign yang seperti apanya dan sebagainya. Sehingga memang eh, apa namanya? Kalau teman-teman punya dua-duanya lebih bagus. Kayak gitu kan ya. Karena kadang-kadang mau wah ini mau instan nih, mau kita kasih info mendadak nih list yang mana gitu kan. Ini ya udah pakai drip sender broadcastnya kayak gitu. Gitu Mas. Coba tadi. Ya, Mas Asbi. Jadi drip form ini adalah entitas bisnis teman-teman semuanya, bisa ngelis produknya di situ, bisa bikin toko online di drip form. Ya, kayak berdu lah drip form ini, tapi berdu dengan plus-plus gitu ya. Ada beberapa fitur yang nggak ada di berdu, ya. Ada ya seperti order online, seperti kayak gitu. Jadi padanya kayak gitu. Kalau drip center kan kayak apa namanya teman-teman pakainya apa kalau lihat lainnya ya kompetitornya broadcaster lah ya broadcaster seperti itu gitu ya. Kalau eventnya sudah selesai apakah formnya bisa dihapus ya sebenarnya yang pertama ya kemarin pikiran kita bahwa kenapa kok di ketika kita launching itu memang nggak ada opsi hapus. Yang pertama form itu menempel database lead. Nah kemarin kita rancang memang eh, jangan dihapus ya. Kalaupun menghapus nanti butuh berapa step. Jangan sampai kemudian salah klik kemudian terhapus, datanya hilang semua misalnya kayak gitu. Itu sebenarnya pemikiran kita kehati-hatian terhadap data. Jadi memang nggak ada apa namanya dihapus masa bilah seperti itu ya. Untuk menggunakan drip form itu bayar lagi gak Kak Mas Faizin ya. Teman-teman Mas Faizin silakan masuk drip form ya portal drip form itu kemudian apa namanya bisa membuat websitenya gratis kemudian nanti akan dapat saldo pertama 100.000 yang teman-teman bisa mengaktifasi premiumnya dan itu bisa bisa untuk lama digunakan jadi gitu. Mas Mustafa berarti drip form ini bisa tracking otomatis referral yang ngisi form itu ya jelas ya. Mas Kurniawan ada fitur cetak resi ada fitur cetak resinya ada. Tar ini pakai akun saya yang untuk resi. Saya tak contohin cetak resinya berada di mana. Ya ada. Oke. Di kemudian di order ya. Jadi from order ini jadi saya lama juga nih saya pakainya untuk jualan tuh juga pakai jadi form juga. Nah, di sini ada order. Nah, order ini adalah daftar daftar untuk kita melihat orderan daily ordernya loh. Ada order hari ini enggak? Ya. Skill franchise packing. Nah di packing ini yang kemudian nanti cetak resi. Misalnya ini ya kita cetak resinya. Tinggal kita print aja. Mau yang ukuran apa? Pakai lembaran
atau pakai print thermal. Ini saya sesuaikan ukurannya ya. Kalau pakai versi A4 berarti nantinya kayak gini nanti. Tuh. Ya. Nah, oke, kasih print thermal seperti ini. Ukurannya seperti itu. Cetak resi ya, itu. Siap. Mas Kurniawan, udah ya, silahkan buahnya. Ketika menambahkan pesan berseri, apakah langsung aktif? Langsung aktif ketika dia itu belum melewati masanya. Jadi, pesan otomatis itu akan aktif ngitungnya kan sejak dia jadi lead atau sejak kapan, ya. Per kondisinya beda. Nanti kalau waktunya udah datang dia langsung ini. Jadi langsung aktif, Mas Agung. Bisa nggak pakai domain kita sendiri? Bisa, ada custom domain. Ada beberapa nanti tak kasih tutorialnya ya. Jadi ada beberapa kemarin yang teman-teman nyoba custom domain, tapi ada nih setelah kita inspeksi ternyata apa namanya? Bentar. Ada hal yang oh iya Cloudflare-nya ada bermasalah di Cloudflare-nya. Ya, karena proxy Cloudflare-nya nyala, itu harus dimatiin tuh. Tentunya pakai Cloudflare VPS sendiri domainnya itu nanti akan memberi dampak. Jadi nggak bisa connect ke apa namanya Triform-nya. Mas Pompi pinten investasinya. Loh, pakai Triform itu bukan berapa, tapi kita kasih. Ada pakai Triform tak kasih 100.000. Kurang apa ya? Ya artinya silahkan coba dulu fiturnya semuanya premium. Kalau itu cocok untuk bisnis Anda, pakai. Kalau tidak cocok, apa yang buat tidak cocok? Katakan kepada kita. Artinya silahkan nyoba dulu semua fiturnya, kemana nantinya itu gitu. Jadi Mas Indro gitu ya. Dan saya jamin untuk fitur semuanya all in one di Dripform itu ya lebih murah daripada form order yang lain. Silahkan bandingkan nanti. Nah ini contoh kasus, Mas Agung Santoso, 28 buat form, tanggal 5 April menambahkan pesan berseri H plus 30. Leads yang mengisi 20 akan kena pesan, Mas. Kena pesannya. Mohon referensi upgrade fitur yang mana dulu buat newbie. Semua ketika upgrade jadi premium, semua akan aktif premiumnya. Mas Rudi ya. Mas Rudi Gunawan, ketika Anda upgrade premium, otomatis akan aktif semuanya. Silahkan juga coba. Ya, karena itu semuanya akan ini. Oke, saya akan studi case-nya Mas ini ya. Mas Agung tadi itu di Bu, saya kira sih. Burung Andi. Iya. Nah, kan pertama nih. sopo iki? Woi. Ya, ini. Jadi di message automation-nya. Oke. Nah, jadi ini pesannya kemana ya? Ini automation message-nya ya. Kemudian dikirim itu setelah berapa menit atau berapa hari, berapa ini, misalnya tadi ya. Nah, kemudian send kepada lead yang telah ngapain, complete register misalnya kan ya, karena ada kan mini form. Kecuali form Anda itu full form, nanti bisa statusnya purchase, statusnya paket terkirim, statusnya pengiriman resi dan sebagainya bisa dibuat sini. Ya, nantinya
misalnya ini 30 hari setelah mengisi. Berarti kan harus ini ya. Kalau udah kelewat ya, misalnya ini waduh ini masih hari ke-28 semenjak pertama orang yang ngisi lead, maka hari ke-30 itu masih bisa dikirimin. Oke, tinggal kayak gitu. 30 days after status complete registration. Kayak gitu. Mas Agung Santoso, saya scan WA dan custom domain masih belum bisa. Nah, nanti apa namanya? Custom case kasus-kasus seperti ini nanti bisa kita ini ya, japri sama CS teknis. Insya Allah nanti akan dibantu Mas Agung. Ya, scan WA-nya dan sebagainya, kenapa ada masalah dan sebagainya. Nanti Mas Agung ya, silahkan nanti chat saya dulu nggak apa-apa. Aku Mas Rizky awal ini apa namanya eh nyepil merek lain ya. Ya, jadi sebelum kita buat drip form ini saya pengguna apa namanya order online. Kemudian pengguna ini ya berdu juga. Ya yang fitur viral elemen ini nggak ada di keduanya jelas. Yang berikutnya apa? CRM dia nggak sekomplit kita. WhatsApp otomatisnya harus pakai pihak ketiga. Banyak sih ya yang ini. Tapi teman-teman coba dulu aja lah ya. Kalau teman-teman semuanya pengguna order online, pengguna berdu dan sebagainya, silahkan dibandingkan. Dan yang terakhir kita juga udah update sebentar lagi mau di-up ke apa update hari ini bisa support ke Facebook Capi. Facebook dan teman-teman yang ini ya ads ya, yang pengguna Facebook Ads. Jadi kita sudah bentar lagi di-up versi terbaru udah integrasi sama Facebook Capi ya. Facebook Capi itu apa namanya API ya, custom API-nya yang bisa server aja. Banyak kan pixel itu yang nggak deteksi ketika dia itu pakai browser yang ada ad blockernya, yang ada browsernya, yang pakai iPhone itu pixel tuh nggak detect. Nah nantinya Insya Allah ya di pada hari ini itu sudah mendukung. Tinggal teman-teman masukin, kan ribet banget itu ya. Kalau teman-teman tuh pakai WordPress atau pakai website sendiri untuk masang Facebook Capi ya, itu sangat susah sekali. Nah, kalau di form nanti tinggal yang pertama ID-nya dan tokennya dikasih di formnya. Insya Allah udah kita coba, itu langsung bisa. Gitu. Ya. Nah, ini dashboard iklan sama drip. Bisa jadi Mas Virus ada double action. Ini kasusnya ini. Jadi di dashboard yang masuk lead 25, tapi realnya yang namanya real itu ya yang di drip form. Karena orang yang benar-benar masukin datanya, masukin pembelian dan sebagainya. Nah, karena memang dashboard di Facebook kadang-kadang ada yang double klik, dihitung purchase-nya double dan lain sebagainya. Kadang-kadang permasalahan di situ, Mas Virus. Kayak gitu. Nah, teman-teman yang ini juga, teman-teman yang punya stylenya itu landing page itu mengandalkan CS, pakai button, langsung klik to CS, pakai rotator itu, nanti di drip form itu juga ada menu real WA. Jadi kita mendeteksi berapa secara real WA yang masuk ke CS. Jadi saya sering pakai CT apa namanya landing page to WA ini dan memang sering jomplang. Yang di dashboard kelihatan murah, tapi sebenarnya itu yang masuk ke CS itu cuma sedikit sehingga jatuhnya sebenarnya mahal iklan itu. Nah, teman-teman bisa mendeteksi awal ini pakai menu daily lead ya, daily lead-nya di apa namanya di sistemnya kayak gini, daily lead-nya itu
tak kasih langsung di contoh ya. Ada daily lead. Nah, oke. Bentar. Hmm, bentar. Bentar. Udah sebentar nih lacinya. Ini Maret. Iya. 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 Bentar, bentar. Ini fitur daily lead-nya pakai ini. Oh, aduh, lupa masang daily lead. Ya, oh, nanti sebentar tak ini kan belum connect ternyata loginnya. Oke, nanti ada daily lead Mas, sebentar. Kantor Mas Agung, Mas Virus. Jadi gini Mas Virus ya. Itu bisa jadi double triggernya apapun apa. Itu banyak problem sih sebenarnya di Facebook Ads itu di dashboardnya banyak yang ngeluh double leads dan sebagainya itu. Pak Agung, saya pernah berlangganan untuk online jauh lebih mahal. Insya Allah trip form sangat terjangkau, apalagi kalau bisa broadcast. Gitu. Kantornya di mana Pak? Kalau mau pelatihan offline? Pelatihannya online dulu aja. Ya, gratis. Kalau offline itu kadang-kadang ubor rampenya itu ini apa namanya agak. Pak Judi Pram di mana? Pak Judi Pram di mana? Silakan ini. Wah ini baru jos. Oke, ada rekamannya ada. Madiun, waduh, jauh juga Pak. Madiunnya mana? Orang Rombo atau di mana? Ya, Insya Allah doakan punya ini ya, apa namanya? Nah, itu offline bisa perhatian gratis di Palembang. Apa kalau mau ke ini, kalau di Semarang itu ada Pak. Jadi saya punya komunitas untuk apa namanya Facebook Ads dan sebagainya, teman-teman. Mas Virus ini juga salah satu member saya di Semarang juga. Teman-teman bisa apa namanya pelatihan offline di Semarang. Kalau Semarang masih kita buka per batch. Insya Allah buka batch tiganya besok setelah Lebaran ada batch 3. Nah, tapi kalau Madiun ke sini jauh ya ke Semarang. Oke. Oh ya ini. Ini tak kasih contoh Mas Virus untuk real WA. Jadi ini saya nyoba yang ini fitur yang apa namanya saya nyoba pakai landing page to WA. Ada landing page kemudian orang itu pesan ke WA langsung biasanya ke produk-produk yang memang butuh edukasi. Kemudian yang menjadi ujung tombak itu adalah CS. Nah, nanti kayak gini bentuknya daily lead kita bisa monitor berapa hari ini yang masuk kayak gini. Seperti itu. Nah, ini nanti kita kita ini per keywordnya nanti statistiknya seperti ini. Oh, CS1 dapat 16, CS2, CS3 dan sebagainya dapat berapa nanti di sini. Daily lead ya. Teman-teman semuanya untuk daily lead ini. Nah, ini menjawab Mas Rizky awal tadi ya. Real WA
itu hanya ada di drip form. Iya. Gitu. Real WA itu adanya di online nggak ada real WA kan? Yo. Di Berdu juga nggak ada real WA. Ya, sebenarnya ada real WA ini ada di beberapa platform. Ada satu platform yang saya ketahui, platform X itu yang untuk ini CRM. Dia ada menu real WA. Tapi di Dripform ini untuk teman-teman kita kasih fiturnya ya tanpa ada tambahan. Jadi kita bisa monitor daily lead-nya. Right? Oh, CS hari ini berapa ya yang masuk ke chatnya? CS 1, 2, 3, 4 kita nggak usah tanyain. Swear, saya sebelum ada Dripform ini, saya itu ada grup CS setiap jam 12 sampai jam 4 itu CS saya itu ngasih report lead harian. Satu hari itu per jam 12 sama jam 4. Jadi sebelum break zuhur itu report ya leads baru hari ini berapa ya sampai jam 12 dan kemudian akhirnya terakhir report lead yang masuk ke WACS per jam 4 sebelum bubaran dia ini. Jadi kenapa kok jam 12? Karena kita mau ngecek monitor efektivitas iklan ya. Wah, benar-benar dapat lead-nya berapa, realnya berapa. Jadi kita ngitung nih, oh ini mau scale up atau enggak. Kemudian di report yang terakhir nanti jam 4. Ya. Nah, pakai drip form ini enggak usah nanyain kalau CS-nya ada 20, ya tekor. Maksudnya tekor itu wah, datanya keren. Tinggal kita lihat dashboard saja di drip form. Ada datanya semuanya lah. CS1 lah CS2, CS3, CS4, CS5 dan sebagainya. Enggak usah reportase seperti itu yang dimana CS itu bisa bohong juga. Kayak gitu ya. Jadi di sini CS nggak bisa bohong karena setiap hari kita monitor. Kayak gitu. Oke, silakan. Wah ini 10:11 persiapan Jumatan, berarti 15 menit lagi ya. Mas Rizvi pakai formatting secara manual yaitu syaratnya itu harus share dulu dengan mengirimkan bukti screenshot share ke WA. Ya, kalau ini manual banget ya, screenshot share ke grup WA dan sebagainya. Ini akan menyusahkan beberapa hal sih ya. Kita nggak automation dan sebagainya. Kalau pakai drip form itu otomatis orang yang share ke WhatsApp itu kan dapat poin. Ya, kita tentukan poinnya berapa. Caranya drip form yang sudah saya sampaikan tadi Mas Rizvi. Caranya ya 4 step tadi itu. Step pertama optimasi landing page dan optinform. Step kedua itu respon page-nya kita desain untuk mendorong orang untuk nge-share dan ikut perlombaan ya. Step ketiga itu setting automation yang mau kita apain pesan informasinya. Step keempat itu adalah database, keep database yang nantinya bisa kita campaign pakai drip message. Mas Rizvi seperti itu. Dicoba dulu lah pakai drip form untuk campaignnya. Mas Rizvi sudah baca e-book dari drip form yang saya tulis tentang list building? Ah, itu bisa dibaca. Ini lagi kira-kira yang mau jadi lead itu kira-kira apa aja ya. Nanti kalau mau kelas gratis itu apa aja sih ya sebagainya. Itu bisa. Gitu. Belum Jadi di mana Mas bisa? Kayaknya belum pernah baca. belum baca list building dripper ya? Belum. Oh iya iya iya. Silakan setelah ini mungkin bisa ikut di Dripper Forum di grup nanti saya bagi di situ. Atau ini aja, silakan yang belum punya e-book drip list building, bagaimana cara ngelis building. Nah, ini bisa download nantinya di chat ini ya. Nah, itu.
Silakan Mas Rizvi, itu linknya untuk mendapatkan e-book. Siap, terima kasih. Siap. Kalau ada yang lain, kita udah jam 10.13, 2 menit lagi. Satu pertanyaan lagi mungkin, teman-teman. Ini satu ya. Apakah ada template form untuk jenis-jenis form yang komplit sehingga bisa jadi acuan bagi pemula? Ada Mas Badrudin. Tentu saja. Tentu saja. Kita ketika Anda masuk ke dashboardnya dashboardnya apa namanya drip form, nanti akan ada tampilan seperti ini, Mas Badrudin. Silakan tambah form. Nah, ini tampilan preset kalau kita mau bikin form apa aja, Mas Badarudin. Home opt-in atau kosongan, blank canvas atau produk fisik, ya produk fisik jualan baju dan lain sebagainya, produk digital, ya e-course, video, premium dan lain sebagainya, kemudian membership itu kelas bulanan langganan gitu kan ya. Misalnya saya mau buat kelas apa namanya digital ya atau kelas matematika atau kelas tahsin misalnya. Nanti ada biaya bulanannya, setiap bulan bayar 50.000 misalnya seperti itu. Nah, Anda bisa buat nih pakai membership ini. Jadi nantinya itu setiap membershipnya habis, mereka nggak bisa ngakses. Ya, akses misalnya kita kunci di link Zoom-nya atau kalau misalnya kelas Anda itu live atau tampilan di ini, di situ sudah ada nantinya. Nah, jadi kalau mau ikut lagi ada harus membayar lagi langganan, memperpanjang langganan. Itu ada di membership. Open payment, misalnya kita ngasih ke orang misalnya open payment ya. Open payment nanti milih jumlahnya berapa, pembayaran terbuka ya seperti itu. Mau isi sebagainya. Donasi ya, ada form untuk donasi. Webinar ya, giveaway yang kita praktekkan tadi ya, viral itu. Kemudian e-course juga ada. Nah, nanti ke depan insya Allah akan ada update-update berikutnya. Ya, yang teman-teman perluin apa nih dan sebagainya. Membership, kalau membership di Driform itu membershipnya per form. Jadi produk Anda yang mau di ini sebagainya. Kalau udah beli formnya ini, kalau sejoli itu kan membership kemudian secara produk kan ya, produk ya, buatnya produk. Ya, ya hampir sama sih. Ya, hampir sama. Tapi memang setupnya dan sebagainya kan nggak sesusah sejoli. Dan sejoli pun setahun itu kan mahal ya, hanya untuk membership dan sebagainya itu. Gitu. Silahkan dicoba aja, Mas Kurniawan. Oke? Sudah ya, teman-teman ya. Semoga teman-teman silahkan dicoba ya fitur-fiturnya. Teman-teman semuanya, kalau pengen ya, kalau pengen ini tema yang mau dibahas di Juminten next kita list misalnya nih apa aja nih teman-teman yang pengen tahu silahkan bisa nantinya itu masuk ke grup Dripper Forum silahkan usul temanya apa. Demikian tema di pagi hari ini bagaimana membuat launching produk menggunakan Drip Form dengan viral boosternya memanfaatkan semaksimal mungkin viral elemen di Drip Form. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.